Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melsi Silia Sakarema Solo dengan NIM 210404502033 dari kelas BKB. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori bioveristik menurut Skinner. Nah, adapun biografi singkat mengenai Skinner. Nah, Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 dan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1940. Nah, ayah Skinner adalah seorang pengacara, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, Skinner merupakan seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dengan aliran behaviorisme. Nah, Skinner banyak menyinggung pemikirannya yang menyebutkan bahwa setiap manusia bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Nah, sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Minat utama Skinner adalah pada analisis eksperimental atas tingkah laku. Nah, Skinner melakukan penelitian pada tikus atau burung merpati. Nah, Skinner juga menerapkan prinsip-prinsip pengkondisian opera pada penelitiannya. Skinner terkenal dengan peralatan yang dirancang sendiri, yaitu Skinner Box. Nah, Skinner percaya bahwa kepribadian akan diketahui dari perkembangan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya secara kontinu. Nah, bagi Skinner sendiri, semua perilaku manusia ditentukan secara sadar atau tidak sadar. Adapun asumsi dasar Skinner, yang pertama, perilaku itu terjadi menurut hukum tertentu. Nah, dapat dijelaskan bahwa perilaku manusia adalah organisme yang berperasaan dan berpikir. Namun, Skinner tidak mencari penyebab perilaku di dalam jiwa manusia dan menolak alasan penjelasan dengan mengendalikan keadaan pikiran atau motif internal. Nah, yang kedua, perilaku dapat diramalkan. Nah, menurut Skinner sendiri, ditentukan oleh kejadian di masa lalu dan sekarang dalam dunia objektif di mana individu tersebut mengambil bagian. Nah, yang ketiga, perilaku manusia dapat dikontrol. Dapat dijelaskan bahwa dengan kejadian atau situasi anteseden yang dapat diamati bahwa kondisi sosial dan fisik di lingkungan sangat penting dalam menentukan perilaku. Nah, perlu disadari bahwa Skinner sendiri tidak menolak adanya peranan faktor-faktor bawaan dan turunan dalam perilaku, seperti pembawaan genetik yang menentukan letak umum dari respon-respon yang dapat dilakukan dan juga mempengaruhi akibat-akibat yang menguatkan perilaku yang dilakukannya. Namun dijelaskan oleh Skinner sendiri bahwa lingkungan perlu dipertimbangkan untuk menjelaskan tentang bawaan genetik tersebut. Bahwa Skinner menunjukkan bahwa contingency of survival menentukan apa yang diturunkan bagi suatu spesies, yaitu bahwa lingkungan menyelidiki perilaku yang menunjung untuk hidup terus-menerus. Nah, bagi Skinner, bahwa perasaan dan pikiran dianggap sebagai akibat pembawaan genetik dan pengalaman individu daripada sebagai penyebab tindakan. Nah, adapun struktur kepribadian. Nah, dapat dijelaskan di sini bahwa kepribadian merupakan hasil dari sejarah penguatan pribadi, individu atau individual personal history of reinforcement. Nah, walaupun pembawaan genetik turut berperan, namun penguatan-penguatan menentukan perilaku khusus yang terbentuk dan dipertahankan, serta merupakan khas bagi individu yang bersangkutan. Nah, Skinner lebih menyukai menyelidiki kepribadian dengan memfokuskan pada aspek belajar dengan perilaku yang banyak mengizinkan individu melangsungkan hidup dan berhasil dalam transaksinya dengan lingkungan. Nah, dalam struktur kepribadian ada dua klasifikasi perilaku. Yang pertama, perilaku responden, di mana responden ini yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berhubung dengan respon tersebut. Nah, respon refleks termaksud dalam kompleks ini seperti mengeluarkan air liur saat melihat makanan, merasa takut waktu ditanya guru, atau merasa malu waktu dipuji. Nah, yang kedua, perilaku operan. Dan respon ini muncul ketika organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang berlangsung memaksa terjadinya respon itu. Nah, keputusan respon mana yang dipilih tergantung kepada efeknya terhadap lingkungan atau konsekuensi yang mengikuti respon tersebut. Nah, di sini ada pun dinamika kepribadian.
kepribadian, di mana kepedulian utama Skinner adalah mengenai perubahan tingkah laku. Jadi hakikat teori Skinner adalah teori belajar bagaimana individu memiliki perilaku yang baru, menjadi lebih terampil dan menjadi lebih tahu. Nah, kehidupan terus-menerus dihadapkan dengan situasi eksternal yang baru dan organisme harus belajar merespon situasi baru untuk memakai respon lama dan respon yang baru yang dipelajarinya. Nah, Skinner juga percaya bahwa kepribadian dapat dipahami dengan pertimbangan perkembangan tingkah laku dalam hubungannya yang terus-menerus dengan lingkungannya. Nah, cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol perilaku adalah dengan melakukan penguatan. Nah, suatu strategi kegiatan yang membuat perilaku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya berpeluang untuk tidak terjadi pada masa yang akan datang. Nah, adapun pengaturan penguatan. Nah, reinforcement bisa bersifat positif maupun negatif. Nah, penguat positif ini adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki berpeluang untuk diulangi. Nah, sebagai suatu stimulus, penguat positif disenangi sehingga organisme berusaha agar stimulus itu muncul. Nah, kalau sedangkan penguatan negatif ini peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki kemungkinan kecil akan diulangi. Nah, hadiah atau tidak selalu identik dengan penguatan positif atau negatif, karena hadiah adalah akibat dari tingkah laku, sedangkan penguat positif adalah peristiwa yang menyebabkan tingkah laku yang mendapatkan penguatan atau bakal terjadi lagi. Nah, adapun perkembangan kepribadian. Nah, konsep perkembangan kepribadian menurut Skinner lebih didominasi oleh pengaruh eksternal atau peran lingkungan dalam pembentukan perilaku. Nah, dalam tingkah laku sosial juga bagi Skinner, gambaran ciri kepribadian itu dapat diterjemahkan dalam sekelompok respons spesifik yang cenderung diasosiasikan dengan situasi tertentu. Nah, ketika orang berinteraksi dengan orang lain, orang tersebut diresponsifkan untuk melakukan tingkah laku dominan. Nah, kemudian ada patologis dan perubahan perilaku. Nah, Skinner berpendapat bahwa tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama dengan perkembangan tingkah laku yang normal. Oleh karena itu, tingkah laku yang abnormal dapat diganti dengan tingkah laku normal dengan cara sederhana, yaitu manipulasi lingkungan. Selanjutnya, modifikasi tingkah laku. Nah, dalam rangka terapi, biofersni berkembang luas dalam bentuk modifikasi perilaku atau behavior modification. Nah, sebutan untuk behavior modifikasi adalah senjata atau strategi untuk mengubah tingkah laku bermasalah. Nah, ada beberapa teknik yang dikemukakan oleh Skinner tetapi mungkin juga dikembangkan atau disempurnakan dari ide pakar lain, yaitu pertama pembanjiran atau flooding. Nah, yang kedua terapi aversi, yang ketiga pemberian hadiah atau hukuman secara selektif, dan yang keempat latihan keterampilan sosial atau social skill training.